Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh sebelah kiri saya boleh lambaikan tangan dan bangkit berdiri Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semuanya boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelah kanan saya juga boleh bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Sama-sama boleh lambaikan tangan tuh untuk di atas. Haleluya untuk nama kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita boleh melihat di wajah-wajah Bapak Ibu, wajah yang bersemangat, bersukacita hari ini di dalam menyambut kedatangan Tuhan pagi hari ini untuk memuji menyembah Dia. Amin. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu sekali lagi. Sampaikan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sungguh tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita datang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau lagi lebih berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya lewat tema kita di dalam bulan ini bahwa biarlah kita tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Biarlah kita tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan Bapak Ibu. Saya mau ajak setiap kita untuk datang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari semuanya boleh tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu hari ini. Kami mohon anugerah-Mu, kebaikan-Mu hari ini turun atas setiap kami. Memberikan kami pengertian-pengertian yang baru di pagi hari ini buat setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati Engkau hari ini ya Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami, bekerjalah atas setiap kami. Lewat Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami hari ini. Hadir dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala alam pikiran kami hari ini, kami bawa hanya untuk Engkau hari ini. Kami fokus untuk memuji Tuhan hari ini. Karena kami sudah dibenangkan oleh Engkau, sudah dimerdekakan oleh Engkau. Kalau Engkau sendiri boleh mati bangkit untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang luar biasa di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat pagi yang cerah ini Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja atas kami hari ini. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Yang percaya boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Engkau lah yang kami muliakan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Nyatakan
Ibu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Nyatakan sekali lagi, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji dan bersoraklah. Yes, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Yes, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
Boleh semuanya temu pundak Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semuanya angkat tanganmu Bapak Ibu, lambaikan tanganmu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja Tuhan. Layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu, nyatakan soraklah. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Nyatakan sama-sama. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Nyatakan sama-sama. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya. Yes. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, segala syukur bagi nama Tuhan. Kami mau terus bawa pujian untuk nama Tuhan. Sebab hanya satu nama yang besar adalah nama Tuhan Yesus. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas. Tak terbatas
Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami mau tenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau lebih lagi dibajak oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa biarlah kami hidup di dalam kebenaran Tuhan dan hidup di dalam jalannya Tuhan yang Tuhan pimpin atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
anugerah-Mu. Pada pagi menjelang siang ini kami bersemangat sekali. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami disegarkan lagi hari ini. Menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Membuat kami semakin bersemangat. Mengerti hari ini kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Firman-Mu akan kami renungkan. Menjadi pegangan panduan dalam hidup ini. Tuhan beri kami pengertian melalui Roh-Mu yang kudus hari ini menaungi kami. Kami sambut Tuhan, mari berbicaralah dengan sebuah kerinduan kami di dalam hati kami untuk kami hari ini menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar kebenaran. Bagi setiap yang siap mendengar kebenaran, sama-sama katakan amin, amin. Amin. Shalom. Shalom yang di atas. Lambaikan tangannya dulu. Wish, luar biasa ya. Oke, Tuhan berkati. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita kembali bertemu. Apakah Anda bersemangat hari ini? Saya bertanya dulu, apakah Anda bersemangat? Halo Ibu, bersemangat ke hari ini? Coba lihat dulu kiri kanannya, lihat mukanya dulu. Bersemangat ke hari ini? Kalau tertutup masker bilang coba buka sebentar aja baru ku tengok, bilang. Bersemangat ke hari ini? Iya, bersemangat ya, harus bersemangat dalam hidup ini. Orang yang bersemangat katanya adalah orang yang akan mampu menanggung penderitaannya. Ya, bersukacitalah. Udah di luar kita banyak kali masalah, masa di gereja lagi susah kali sukacita ya. Udah di luar sana kita banyak kali kesusahan, muka kita pun sudah kayak pepaya begitu, lonjong ke depan. Saking banyaknya kesusahan. Ibu-ibu banyak yang berat sebelah lagi wajahnya di luar sana. Tapi hari ini Anda senyum, Anda bersuka cita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang bersuka cita. Amin ya. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Dan Dia sudah menyatakan kepada kita beberapa kali lewat firman Tuhan pada bulan yang lalu. Bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin saudara-saudara. Pada hari ini, tepatnya pada bulan ini kalau saya katakan, kita akan belajar tentang sebuah tema yang harus kita mulai pelajari. Temanya pada bulan ini adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Pelan-pelan kita akan mencoba belajar itu. Tapi khusus untuk minggu ini saya akan coba untuk menyampaikan kepada saudara yang sangat mendasar dulu. Itu disebut apa itu kebenaran dalam hidup kita. Bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Anda dan saya hari ini akan belajar dan Anda buka Alkitab saudara nanti. Karena kita akan banyak ayat-ayat yang penting. Dan Anda harus mulai mencatat dengan baik. Catatan Anda, pulpen Anda. Kalau Anda punya handphone, matikan semuanya yang lain. Atau klik mode pesawat. Sehingga Anda hanya ada catatan atau Anda akan mengetik dengan tangan Anda pada handphone. Oke, saya jemput kita untuk melihat dimulai Mazmur 86 ayat yang ke-11. Kita mulai melihat ayat ini. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Doa Daud yang pada pasal ini perikopnya adalah doa minta pertolongan. Dan ayat yang ke-11 itu ayat yang luar biasa sekali. Ya. Kita lihat, sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Doa Daud di dalam dia minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, Daud ini banyak kesusahannya. Kita sudah sama-sama tahu dan membaca pada kisahnya. Pada bulan-bulan yang lalu juga kita sudah belajar tentang Daud. Bahwa dia adalah seorang raja. Tetapi sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah kepala prajurit dari kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul. Namun karena iri hati dengkinya, Raja Saul berencana ingin membunuhnya. Di dalam pelariannya dari satu tempat, dari satu kota ke kota yang lain, dalam pelarian itu dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Dan Anda lihat ayat 11 ini
adalah sebuah doa pertolongan yang menarik sekali bagi saya sendiri untuk kita belajar. Yaitu tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Di dalam banyak penderitaan, kita banyak kali mengalami kesusahan. Yang kita minta memang seringkali berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Terutama seperti ini, Daud. Biasanya kalau Anda punya penderitaan, apa yang Anda minta? Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan berkati saya. Karena Anda mungkin agak sedikit ekonominya agak turun atau lemah. Dan kemudian Anda berdoa lagi, Tuhan Engkau yang tahu akan hidup saya. Lihat orang yang menghina saya. Tuhan, Engkau tahu semuanya apa yang dilakukan orang itu pada saya. Dan seringkali pula yang kita minta kepada Tuhan itu adalah selalu yang menyenangkan hati kita, yang mengenakkan hati kita. Dan saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, ingat baik-baik, penderitaan akan datang silih berganti. Setuju dengan saya? Itu sebabnya hidup adalah perjuangan. Perjuangan namanya juga perjuangan, berarti akan mengalami banyak sekali kesusahan, penderitaan, rintihan, tetesan air mata, keringat bercucuran sampai berdarah-darah mungkin. Itulah hidup yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah saudara-saudaraku, yang penting yang harus kita sadari hari ini, yang diminta oleh Daud menjadi bagian kita juga, yaitu tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Perlu kita tahu jalannya Tuhan. Dan ingat baik-baik, jalannya Tuhan bukan selalu bicara yang senang, yang enak. Anda mengerti? Kadang-kadang Tuhan izinkan dan memang itu jalan yang harus kita tempuh. Jalan itu penuh dengan kerikil, penuh dengan batu-batu yang cukup tajam yang harus kita lalui. Dan itu memang rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak selalu Anda pikirkan jalan Tuhan itu indah lempang saja. Kalau Anda adalah seorang pebisnis, Anda seorang pengusaha, Anda seorang yang namanya punya suatu pekerjaan di kantor dimanapun, pasti Anda akan mengalami masa-masa sukar. Ada musim-musim dalam hidup saudara. Tadi pagi dalam ibadah jam 8 saya katakan, selama engkau yang bekerja, tadi pagi saya bilangin, engkau bekerja sama orang itu siapa? Iya, kau kerja di sebuah tempat di mana kau punya tuan, kau punya pemimpin, kau punya seseorang yang harus kau taati. Tidak akan enak. Tidak ada yang enak, saudara-saudaraku. Anda mengerti maksud saya? Tidak ada sesuatu yang gampang. Kita perlu sadar bahwa kadang-kadang itulah jalan Tuhan yang harus kita jalani. Dalam penderitaan, ya apa boleh buat, itu jalan Tuhan. Namun yang menarik sekali, Daud bilang begini, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Jadi bukan hidup menurut kebenaranku. Perhatikan baik-baik. Bukan kebenaranku, bukan suka-sukaku, bukan. Tapi kebenaran-Mu. Nah kebenaran inilah yang harusnya kita pegang dalam hidup menjalaninya di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, selama Anda berada di dalam dunia dengan penuh kerinduan, mencari uang, mencari sesuap nasi segenggam berlian, Anda pasti akan mengalami namanya sebuah ujian. Katakan amin. Kadang-kadang ada cobaan. Nah ujian-ujian dan cobaan-cobaan itulah yang Daud tahu bahwa Tuhan tunjukkan jalan-Mu supaya aku menuruti atau supaya aku hidup seturut kebenaran-Mu. Kadangkala dalam saat terjepit dalam hidup ini, kadang-kadang kita tidak lagi berjalan dalam relnya Tuhan, tidak lagi berjalan menurut kebenaran. Sudah menurut kebenaranku, tidak lagi kebenaran Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sering disebut kompromi.
Saudara-saudaraku, ini hal yang harus kita sikapi, yang betul-betul harus disadari. Kebenaran itu penting sekali dalam hidup ini. Sama dengan permintaan Daud, dan saya berharap itu jugalah permintaan kita kepada Tuhan pada hari ini. Nah, apa manfaatnya? Kenapa dia mesti minta kebenaran? Hidup seturut kebenaran itu. Nah, kita mau belajar dulu apa itu kebenaran. Pertama, memang kalau dari sisi dunia, pasti kebenaran itu namanya ya tidak bohong, jujur, apa adanya, itu kebenarannya begitu. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita buka ayatnya pelan-pelan ya, satu persatu. Contohnya kita akan lihat satu ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakannya apa? Yesus berkata kepada mereka itu apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam konteks perjanjian baru, kebenaran dibukakan begitu rupa. Luar biasa, bahwa Yesuslah kebenaran. Jadi kalau kita bicara hidup menurut kebenaran, berarti hidup menurut Yesus. Katakan, karena dia adalah kebenaran. Katakan amin. Jadi waktu Anda datang pada Tuhan, Anda minta hidup Anda, itu berarti hidup Anda yang Anda minta itu kepada Yesus yang adalah kebenaran. Supaya jalan Anda seturut dengan Yesus. Yohanes 17 ayat 17 berkata. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kebenaran itu ini juga. Ini firman. Halo, ini. Jadi yang pertama adalah Yesus. Dan yang kedua berbicara firman Tuhan. Itulah Alkitab yang sudah jadi buku yang Anda pegang. Itu adalah kebenaran. Ingat saudara, Daud menggapai sebuah tingkatan levelnya, derajatnya naik itu menjadi seorang raja. Ternyata dia hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau bermain-main dengan dosanya. Pada saat itu dia naik. Begitu dia berdosa, turun dia punya derajat memang. Minggu-minggu depan kita akan belajar tentang itu lagi. Bagaimana hidup dalam kebenaran, apa manfaatnya dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan adalah kebenaran. Menariknya, kalau Anda baca Matius 5 ayat yang ke-6, dikatakan begini, Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Dipuaskan. Saudara-saudara, banyak orang tidak tahu bagaimana supaya hidupnya puas. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada kepuasan dalam dunia ini, walau apapun yang kau miliki dalam dunia ini. Tidak akan ada kepuasan. Contoh, Anda bercita-cita punya satu rumah. Ketika Anda dapat satu rumah, apakah Anda puas? Enggak, Anda kan mau dua. Anda sudah punya jabatan dalam, misalnya udah kepala seksi. Puas? Enggak. Kepala bidang. Kepala dinas. Naik apa? Oh, bisa jadi sekda. Habis sekda mau jadi oleh kota. Puas? Enggak. Nanti baru sudah mau mati baru sadar. Nah, itu pula celakanya. Udah mau mati, udah sakit-sakitan, udah terpuruk, baru oh Tuhan, baru sadar. Terlambat. Kepuasan hanya kita dapat kalau lapar dan haus akan kebenaran. Katakan bersama dengan saya, lapar dan haus akan kebenaran. 2, 3 ya.
Siapa di sini yang hari-hari ini merasa dirinya tidak puas dalam hidupnya? Kurang. Lihat suami apa nih, kurang rasanya. Hasil penghasilan kurang. Anda pasti sedang lupa akan kebenaran. Saya pastikan itu. Karena kepuasan hanya akan didapat kalau Anda lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus tahu maksudnya? Lapar dan haus waktu Anda baca firman Tuhan, Anda seperti orang yang tidak tahu, seperti orang bodoh. Anda merindukannya karena Anda tidak tahu apa-apa. Itu yang memuaskan Anda. Tapi begitu Anda baca firman Tuhan, Anda kemudian menaikkan diri Anda, menyampaikan kepada diri Anda, sudah tahu nyaku ini. Ini udah tahu, udah pernah aku baca ini. Ini bukan untuk saya, ini untuk Bapak Talu. Nah, begitu terus. Ada nggak orang yang begitu? Bilang dulu kiri kanannya, aku mengerti siapa yang dimaksud, bilang aja. Ya kan saudara-saudara? Dengar baca firman Tuhan, sudah tahunya saya. Yang begini, udah pernah aku dengar cerita itu. Itu udah pernah itu, Pak Bang udah pernah sampaikan. Iya, udah tahu. Buka yang lain lagi, begitu dibilang ayat yang lain, diberkatilah tuh. Haleluya, puji Tuhan, gitu diberkati. Tapi begitu ayat yang lain bilang, bertobatlah karena banyak dosamu. Ini Mama Saki ini memang begitu kerjanya. Nah kan, Anda cari, mau menang sendiri. Anda gak haus dan lapar akan kebenaran. Anda selalu merasa diri Anda paling benar. Maka Anda tidak akan dipuaskan. Dengar khotbah seperti ini, Anda waktu dengar khotbah, Anda santai saja. Anda merasa tidak ada sesuatu yang Anda dapatkan. Coba ya, saya kasih tahu. Ketika selesai misalnya ibadah, lalu pulang, ditanya orang misalnya, kita ini beberapa ditanya orang. Pulang, bagaimana kalian ibadah tadi? Bagus. Wah, kami memuji Tuhan riuh. Baguslah. Pemimpin pujiannya juga, wah baguslah, kecil sih tapi ya lincah. Itu yang Anda cerita. Begitu ditanya, bagaimana firman Tuhan tadi? Yang sama, itu tadi pokoknya yang ku tahu ya pokoknya kebenaran-kebenaran lah. Enggak, apa intinya dalam dirimu apa? Ya sebenarnya sudah lama ku tahu. Udah ayat-ayat yang lama. Ya. Anda gak akan dipuaskan pulang. Makanya waktu Anda pulang sama saja dengan waktu Anda datang. Menggerutu. Beban Anda tidak dibebaskan. Tidak dilepaskan. Ada satu ayat. Coba Anda lihat. Ini satu ayat ini. Yohanes 8 ayat 31, 32. Mari coba perhatikan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Dikatakannya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan. Kata memerdekakan berarti dulunya dijajah. Dulu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dan kita merdeka itu bebas, menang. Merdeka itu keluar dari masa penjajahan. Ternyata banyak orang masih dijajah dirinya. Oleh apa dia dijajah? Oleh kesombongannya, oleh sakit hatinya, oleh kebenciannya, oleh iri hatinya, oleh apa lagi? Cinta uang. Dijajah dirinya itu. Dia gak bisa merdeka. Dia gak bisa menikmati hidup. Ada pula yang bilang lagi, Pak, jangan gitulah Pak, kita perlu uang. Ya kan begitu? Ya bagaimanapun hidup di dunia perlu uang. Betul, saya akui. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Betul apa tidak? Begitu kita letakkan sepeda motor kita saja di pasar Yohu sana, udah wajib kita parkir 1.000. Uang itu? Iyalah, uang lah itu. Uang bukan segala-galanya. Masalahnya bukan di uangnya Bapak Ibu, masalahnya di cintanya. Uangnya gak salah, cintanya itu. Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang, cintanya itu. Jadi yang dipikirkan selalu uang. Sehingga yang anehnya juga ada teman yang lewat dia langsung berpikir uang.
Yang datang lihat badannya gemuk, banyak uangnya ini. Kalau yang agak kurus ini, nggak ada uangnya, cacingan ini. Selalu dia lihat orang itu ukurannya apa? Uang. Mengerikan loh saudara-saudara. Ditengoknya bapak-bapak botak, gundul, nggak ada uangnya. Begitu lebat semuanya, banyak uangnya. Semua dilihatnya dari atas ke bawah, orang itu ukurannya selalu apa? Uang. Bagaimana engkau melihat itu? Itu artinya dijajah, mengerti? Dijajah, nggak bisa tenang, tidur pun bingung kau bagaimana hidupmu. Sampai ada orang dijajah oleh ketidakmampuannya untuk tidur. Ada nggak orang begitu? Nggak bisa tidur dia bapak. Sampai-sampai mau tidur dia harus minum apa? Obat tidur. Pel, obat tidur. Hari ini satu. Lama-lama nggak mempan, 2. Sekali baru tidur, baru gitu. Kalau nggak tidur ayam dia. Tidur ayam tahu. Tiba-tiba terbangun. Minum di obat tidur baru dia nyenyak. Masukkannya 1. Lama-lama sebulan nggak mempan, 2 nggak mampan, lama-lama 3, lama-lama 1 papan lah semua masuk semua. Habis nggak mempan lagi maksud saya. Anda mengerti? Jadi saudaraku, Anda harus sadari bahwa ada orang yang dijajah oleh apa? Ketidakmampuannya untuk tidur. Dulu makanya saya berpikir kalau saya khotbah ada orang yang tidur di gereja, dulu saya marah. Saya pikir ini bapak ini berarti tidak beriman. Tapi akhirnya aku sadar bapak. Oh rupanya dia susah tidur di rumah. Maka dapat hadirat Tuhan dan Roh Kudus bekerja. Dia bisa tidur di gereja. Alhamdulillah. Tuhan memakai saya. Haleluya. Saudara-saudaraku. Dijajah oleh ketidakmampuannya untuk tidur. Tahukah Anda banyak orang sekarang dijajah oleh itu? Penyakit kah? Kesusahan kah? Semuanya. Ingat ayatnya bilang kebenaran itu apa? Memerdekakan kamu. Makanya Bapak bacalah firman Tuhan ini. Kenapa saya suruh dan selalu ada saat teduh saya minta setiap hari baca. Renungkan. Tujuannya bukannya apa-apa, untukmu juga supaya kita merdeka. Amin. Kalau kita punya utang, kalau kita rajin merenungkan firman, Tuhan akan tunjukkan jalan bagaimana bisa menyelesaikannya. Saya percaya sekali akan hal itu. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Katakan amin. Kalau dalam kitab Matius 6 bilang apa lagi itu? Ayat yang ke berapa itu? Carilah dahulu. Ayat yang ke 33 kalau saya tidak salah. Ya, 6 ayat 33. Tetapi apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Woi, ditambahkan. Apa yang kurang? Ditambahkan Tuhan. Tapi ada yang aneh. Minta ditambahkan Tuhan, tapi dalam dirinya bukan ada kebenaran. Yang ada kepalsuan. Bagaimana mungkin itu? Masalah kekhawatiran hidup dalam Matius pasal 6. Jangan kau khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Makan, minum, pakai. Anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, yang berjalan dalam kebenaran, seharusnya tidak boleh lagi khawatir dengan makan, minum, dan pakai. Tidak boleh khawatir lagi. Tidak boleh. Kalau masih khawatir akan makan, minum, pakai, itu membuktikan Anda tidak berjalan dan tidak ada kebenaran dalam diri Anda. Entah kenapa pula, memang saya bersyukur sekali Tuhan itu memberikan saya
iman lah, katakan begitu. Nggak terlalu khawatir saya dalam menjalani hidup. Kadang-kadang muncul dia, ya, itu bisa ditaklukkan. Bagaimana cara menaklukkan datang khawatir itu? Ingat janji Tuhan. Nah, itu dia. Ibu, apa janji Tuhan? Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua, belum pernah kulihat orang benar itu mengemis, keturunannya, anak cucunya mengemis, minta-minta roti. Belum pernah. Aku dahulu muda. Muda Daud itu waktu ngalahkan Goliat diprediksi umurnya 15 sampai 17 tahun. Lalu dia menjadi raja umurnya 30 tahun. Lalu menjadi tua, berarti umurnya sudah 60-an tahun. Dikatakannya, aku dari muda sampai tua belum pernah kulihat orang benar itu mengemis, minta-minta roti. Anak cucunya mengemis, minta-minta roti. Jadi saudara-saudara, cobalah kau miliki kebenaran itu dalam dirimu, supaya engkau puas akan hidup ini. Amin. Kalau enggak puas-puas. Aku udah lihat banyak orang sudah punya, kalau ku perhatikan, enggak ada yang kurang dalam dirinya. Tapi setelah ku datangi dan lihat, ternyata ini manusia rakus, tamak, kurang terus. Kalau dulu dia bilang, makan apa tidak kita ya ma. Lalu naik derajatnya, ada uangnya. Makan apa kita ya ma? Naik lagi, dia bilang, di mana kita makan hari ini ya ma? Naik, ya nggak pernah puas. Siapa kita makan hari ini ma? Itulah manusia yang nggak pernah puas. Terus mau naik. Naik lagi nanti dia bilang, hantu mana yang kita makan hari ini ya ma? Nggak pernah puas. Saudara-saudara, saya sudah menjumpai sekian banyak orang. Dan itu sangat membingungkan saya. Tapi pada akhirnya firman Tuhan juga yang menjelaskan dalam hidup saya. Sehingga saya mengerti, oh iya. Waktu Yesus dicobai oleh iblis. Ini bagi yang suka mengejar makanan. Mengejar yang namanya sesuap nasi segenggam berlian. Waktu itu Yesus lapar, dia sudah puasa 40 hari. Apa kata iblis? Lihat, jadikanlah batu itu menjadi roti. Matius 4 ayat yang keempat, Yesus menjawabnya dengan sangat lugas. Ada tertulis, kata Yesus, Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, firman tadi itu apa? Kebenaran. Berarti manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari kebenaran. Katakan amin. Jadi orang sekali mencari-cari, bekerja, bagaimana supaya dia dicukupkan. Bagus, baik. Untuk kebutuhan semuanya baik, tidak salah. Untuk roti. Tapi ayat ini mengatakan manusia tidak hidup dari situ saja. Dengarkan semuanya, manusia tidak hidup dari kau bekerja-bekerja itu. Maksudnya mengerti, bisnismu itu, PNSmu itu, pekerjaanmu yang sekarang kau geluti, daganganmu itu. Maksudnya Tuhan sedang berkata, manusia tidak hidup dari situ saja. Sadarlah. Tapi dari kebenaran. Dengarkan saya. Kalau tidak ada betul dalam diri saudara, maka itu akan menyulitkan Anda dalam menjalani hidup. Ya, buka lagi satu ayat lagi. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Dikatakan begini lagi. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya.
Haleluya. Anda mau tenang hidup Anda? Anda mau tentram? Mau semua bukan? Anda mau damai sejahtera? Untuk apalah kau punya banyak harta, tapi bekalahi saja kerjamu. Suami istri perang. Istri pegang cek, suami pegang cok, cek cok. Mama pegang tongkat, bapak pegang sapu, tang ting tung main terus setiap hari. Bagaimana? Ada sampai yang mengajarkan laki-laki tidak boleh direndahkan. Marwahnya laki-laki itu dia adalah pimpinan. Kalau istrimu marah, kau harus lebih marah lagi katanya. Ngeri juga dia. Bagaimana itu Pak? Kalau istrimu pecahkan kaca, pecahkan lemari. Ajarannya mantap juga. Tidak boleh direndahkan. Wah, itu katanya. Iya, tapi jangan lupa. Kenapa itu terjadi tidak ada tentram di dalam rumah? Jawabannya tidak ada kebenaran dalam hati. Tidak menjadi bagian yang kata Alkitab tadi, haus dan lapar. Jadi firman itu sekedar apa? Masuk kanan, keluar kiri saja. Habis, tidak ada. Dan saya mau katakan hari ini, banyak orang butuh ketenangan. Banyak orang sekarang butuh tentram, butuh damai sejahtera. Ada orang saya tanya kan, menurut ibu apa yang terbaik? Apa yang kita butuhkan? Ada yang jawab, yang kita perlukan sekarang Pak adalah sehat. Iya, betul juga. Ya kan? Sehatlah memang. Tapi ada ibu yang lain bilang, oh enggak Pak. Yang kita perlukan sekarang adalah uang. Untuk apa sehat kalau nggak ada uang kita Pak? Matilah kita. Apa yang mau kita beli? Bagaimana mau sehat? Sehat itu juga karena ada uang. Membeli bahan makanan. Betul juga. Ada ibu yang lain. Apa yang penting bagi kita hari ini? Dia bilang apa? Anak Pak, supaya betul-betul anak yang taat. Untuk apalah kita sehat? Untuk apalah kita punya uang? Tapi kalau anak kita kurang ajarnya katanya. Betul juga. Betul kan? Tapi saya mau beritahu pada saudara, kalau ada Yesus yang adalah kebenaran dalam dirimu, dan kau haus dan lapar akan kebenaran ini dalam hidupmu, semua dibereskannya. Itu pula perbedaannya. Bukan kata dia dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Jadi saudara-saudara jangan menjadi orang yang selalu memiliki kebenaran yang menurutmu benar sendiri. Kebenaran yang harusnya itu adalah kebenaran yang apa kata firman. Bukan kebenaran menurut dirimu. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa mengasihi pun bukan mengasihi ayat hafalan kita. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ternyata banyak orang mengasihi pun mengasihi hanya dengan perbuatan, tapi tidak dalam kebenaran. Makanya dia susah. Dari mana kita tahu mengapa kebenaran itu jalan yang harus kita tempuh bagaimana? Ya inilah dasarnya. Firman Tuhan ini. Tadi pagi-pagi buta, masih tengah malam, ya menjelang pagi. Saya mendapatkan ayat ini. Nah, ayat ini luar biasa sekali. Waktu saya dapatkan ayat ini, saya sedang di depan laptop, saya duduk. Istri saya sudah bilang, Pak, jam berapa itu Pak? Tidurlah kau, besok kau khotbah, ibadah 1, ibadah 2. Ngajaran lagi kau besok Pak, tidur. Saya bilang iya. Saya sedang merenungkan satu ayat loh. Saya lama renunginnya. Iya Tuhan ya. Lalu saya bawa imajinasi saya di masa lampau hidup saya. Iya ya, Tuhan tuh hebat. Mari kita lihat ayat ini. Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. Penting. 2, 3 ya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Perhatikan baik-baik.
kebenaran meninggikan derajat bangsa. Uish, saya kasih tahu pada Anda semua, rupa-rupanya kamu mau diangkat Tuhan naik, derajatmu mau naik, strata sosialmu mau naik, jalannya yang ayat ini bilang kebenaran harus ada pada kita. Dengan adanya kebenaran pada kita, derajat Tuhan angkat naik. Dosa akan menurunkan derajat Anda. Itu maksudnya noda bangsa. Ingat baik-baik, selama hidupmu hari-hari ini yang kau lakukan dosa. Lihat akhir hidupmu, turun derajatmu Bapak, turun. Dulu kau orang kaya, dulu orang terpandang, punya uang. Begitu kau dosa, judi, dosa, berzina, dosa, turun derajatmu, turun. Tidak mungkin naik. Tapi kalau kau berjalan dalam kebenaran, tetap setia dalam kebenaran, Tuhan angkat kau naik. Haleluya. Apa yang saya maksud dengan imajinasi saya? Saya teringat bagaimana saya datang ke Nias ini di masa lalu. 25 tahun yang lalu. Tidak ada yang ku kenal. Tidak mengerti sosial budayanya bagaimana, aku tidak tahu. Kondisinya bagaimana, saya tidak mengerti. Yang ku tahu selalu begini, aku selalu hanya merenungkan firman Tuhan menjadi makananku setiap hari. Kadang-kadang pun tidak ada makanan, istri saya tahu itu. Ada teman saya dulu, teman kami dulu, karena kami tidak punya makanan. Mamanya kerja di Pertamina. Uangnya banyak, dia bilang pada saya, "Bang, kita kayak gini susah, makananmu tidak ada. Biar ku teleponlah mamaku ya, supaya dikirimkannya uang untuk kita. Ya, lumayanlah 1 minggu ini supaya kita bisa makan gini." Apa saya jawab? Saya bilang padanya, "Sekali kau telepon, keluar kau dari sini. Tidak ada bagiku telepon-telepon." Sampai saya mungkin cara saya memang harus diakui agak kasar bicara. Menangislah dia. Sejadi-jadinya dia menangis. Gimana hidup begini? Lalu tidak punya uang, apa yang dilakukan? Kami dalam tim itu ada laki-laki, ada tapi sudah meninggal. Sayang sekali, umurnya tidak panjang kawan itu. Ada yang perempuan termasuk istri. Ada lagi yang bersama kami waktu itu, ada si Yaso itu, Yasoato itu. Apa yang kami apakan? Kita tidak punya uang. Kita nggak bisa makan beras. Apa yang kita lakukan? Kamu punya ada uang berapa? Dulu masih laku yang 25 perak, tahu? Ada limpul dulu, kan masih laku dulu. Itu masih bisa beli itu agak lumayan ya kan? Kumpul bagaimana? Dapatlah bisa dibeli 1-2 sisir pisang. Maka 2 sisir pisang kepok itu yang sudah masak dibeli, lalu kemudian direbus, lalu kemudian dibuka, potong-potong, lalu mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan baik. Haleluya. Berkati jadi kekuatan, kesehatan dan darah dan daging. Biar jangan kurus sekali maksudnya. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Maka masing-masing mengambil garpunya dan makan gitu. Saya masih ingat kawan kami itu yang mamanya Pertamina meneteskan air mata. Dia tidak bisa menyangka sampai ke Nias. Aduh, memang betul-betul lah Nias ini miskin kali, kan begitu. Yang makan begitu. Saya bilang, siapa yang menelepon ke sana, minta ke sana, silakan keluar dari Nias ini. Karena saya memang jadi ketua timnya, ketua di dalam pelayanan, saya mimpin. Semuanya diam, termasuk istri saya diam. Waktu zaman itu kalau saya marah, istri saya diam. Waktu itu belum menikah. Tapi sekarang kalau saya marah, dia bisa lebih marah. Itu ajaib saudara-saudara. Nah, itulah perbedaannya, ngerti maksudnya saudara-saudara? Ya itu ada peningkatan itu, the next level dia naik dia. Oh dulu saat saya marah itu, wah semua diam. Saudara-saudara, Anda melihat begini, saya khotbah, Anda tertawa, itu anugerah loh saudara-saudara. Anugerah, saya mau katakan anugerah. Kenapa saya bilang anugerah pada saya? Karena memang saya temperamental sekali sebenarnya. Jujur, temperamental sekali. Tapi Tuhan mengubahkan. Nah, saudara-saudaraku, dengan kejadian yang di masa lalu, saya mengingat semuanya apa yang terjadi.
Tapi Tuhan itu baik. Tuhan angkat kami satu persatu naik. Hidup hanya dalam kebenaran saja. Merenungkan firman, meminta tunjukkan jalan. Bagaimana membuka pelayanan yang baru. Bagaimana cara melayani anak-anak muda yang kesurupan. Tiap hari ada saja kesurupan. Tuhan tolong. Seringkali pula puasa, tapi bukan puasa yang benar. Puasa kepepet. Kenapa puasa kepepet? Ya karena nggak punya uang. Ya besok kita puasa ya. Kenapa bang? Nggak ada uang. Puasa. Doa dan puasa, saudara-saudaraku. Oh, begitu menderitanya. Tapi dinikmati karena memang kebenaran yang kita pegang. Jangan lari dari kebenaran. Katakan amin. Hiduplah dalam kebenaran itu. Saya mau katakan kepada saudara, sekali lagi kebenaran meninggikan derajat kita. Pegang firman Tuhan, lakukan dengan benar, jalan di jalan Tuhan. Tidak mungkin tidak Tuhan menolong, pasti. Tidak mungkin dibiarkannya. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Saudara-saudaraku, waktu saya melihat naik bagaimana perjalanan gereja ini, Anda tahu gereja ini seperti ini, sudah seperti ini. Dan saya dari dulu memang, sekali lagi bukan anti proposal ya, bukan sih. Tapi memang kita bukan mengandalkan proposal ke sana kemari. Bukan buat proposal lalu jalani toko-toko, lalu minta-minta toko-toko di sana. Pantang itu. Yang di belakang, Anda udah lihat sampai seperti, nanti kita lihat videonya. Perkembangan bagaimana sampai yang di belakang. Perjalanannya bagaimana nanti kita lihat. Ada video pendek, mungkin 2 menit atau 3 menit gitu. Saudara-saudaraku, bukan tipe manusia yang peminta-minta. Mengapa? Karena ayatnya bilang, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Belum pernah kulihat orang benar. Keturunannya itu anak-anaknya mengemis minta roti. Kayaknya kita perlu lihat ayat itu. Pernah baca ayat itu? Mazmur berapa mah? Mari kita lihat. Nah itulah gunanya penolong. Istri pun tahu, saya tidak tahu. Lupa saya di mana, tapi istri menolong. Luar biasa. 27 ya. 37. Mari perhatikan. Ini karena istri saya memegang sekali ayat ini. Supaya apa? Jangan takut tidak makan maksudnya, saudara-saudara. Amin ya, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat itu. Mazmur 37 ayat yang ke 25. Mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan. Kita baca ayat ini. Kita baca ayat ini. 2, 3 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa bukan? Gak pernahlah Tuhan biarkan, gak pernahlah Tuhan tinggalkan. Maka waktu saya merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai apa yang ada hari ini, saya percaya Tuhan sedang mengangkat kita. Tidak mungkin derajat kita diturunkan, dibuang, tidak mungkin. Walaupun saya masih ingat dulu bagaimana kebakaran, tapi menurut saya itulah jalan Tuhan. Kalau nggak kebakaran nggak dibangun-bangun. Walaupun setelah kebakaran itu betapa capeknya saya. Hampir 1 bulan kerja saya mondar-mandir terus ke kantor polisi, ke kepala dinas, ke kantor Dukcapil, lalu ke kantor pentanahan. Karena terbakar semua. Sertifikat tanah terbakar. Anak-anak STTB-nya terbakar. Saya harus bolak-balik selama 1 bulan kurang lebih. Ke kantor polisi menyatakan surat bahwa itu hilang terbakar. Saudara-saudaraku, tapi itulah jalan Tuhan yang harus ditempuh. Tapi sekali lagi, ayat ini menegaskan tidak pernah ditinggalkannya. Ingat baik-baik. Pulang dari sini, peganglah kebenaran ini. Bahwa tidak akan pernah Tuhan tinggalkan Anda dan saya.
Peganglah bahwa saya akan tetap memegang kebenaran. Kebenaranlah yang akan meninggikan derajatmu. Bukan uangmu, bukan jabatanmu yang membuat kau naik derajatmu. Tetapi yang terpenting kebenaranlah yang kau pegang. Pulang dari sini, ayo. Dulu saya berkata kepada diri saya waktu sampai di Nias, Tuhan, aku mau melayani banyak anak muda. Sehingga aku pun menjadi pendeta gereja Kristen Baitani yang ada di Gunung Sitoli. Tapi ketika kebenaran banyak kurenungkan, kebenaran banyak mulai kupraktekkan, kebenaran sungguh-sungguh aku hidupi, akhirnya aku sadar aku tidak bisa jadi pendeta gereja Kristen Baitani Gunung Sitoli. Tapi saya harus menjadi pendeta kota Gunung Sitoli. Lihat derajat itu dinaikkan Tuhan. Lalu naik lagi, tidak lagi sanggup, tidak lagi cukup. Maksud saya pendeta kota Gunung Sitoli, pendeta Pulau Nias. Maka saya banyak keliling ke Nias, kemana-mana di kota, berbagai kecamatan. Tidak cukup sampai di situ lagi. Saya mulai berpikir lagi, Tuhan, aku mau jadi pendeta untuk Indonesia. Mulailah Tuhan bawa saya dari satu kota ke kota lain. Dan saya bermimpi, Tuhan, aku mau menjadi pendeta luar negeri. Haleluya. Namun sayangnya bahasa Inggrisku masih pasir-pasir campur kerikil tajam. Itu pula nggak mungkin aku khotbah di sana pakai bahasa Nias, mana laku. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Tapi begitu pun dengan keterbatasan bahasa yang sangat minim. Tuhan kirimkan juga saya ke luar negeri untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun dengan kebenaran firman, maksud saya bahasa Inggris yang saya sampaikan kebenaran itu sangatlah terbatas. Saudara-saudaraku, mulai berpikir untuk negara-negara. Itu namanya kebenaran meninggikan derajat bangsa. Derajatmu mau naik? Woi, ada yang diam. Ada yang mungkin terpelongok sampai begini. Ya ingat ya, kalau cuman cicak pun begitu, cicak gitu. Nggak ada ceritanya itu cicak. Enggak. Yang ianya adalah Anda harus mulai taruh dalam dirimu hari ini. Aku mau berjalan dalam kebenaran. Oke, saya rindu, saya akhiri. Sudah cukup, saya akhiri. Saya berharap pulang dari sini Anda mulai melakukannya. Ingat, coba komitmen dulu. Taruh dalam diri, mulai hari ini aku akan membaca firman Tuhan. Mulai hari ini aku akan merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh lagi. Mulai hari ini aku akan buka ayat Alkitab. Anda tahu kenapa setiap deka itu ada namanya saat teduh setiap hari? Anda pikir itu saat teduh yang dibuat itu saat teduh yang begitu-begituan? Enggak, supaya Anda merenungkan firman Tuhan setiap hari. Pendeknya yang Anda baca, tapi biarlah itu mulai dari yang pendek itu. Anda mulai renungkan setiap hari. Coba renungkan dengan baik. Tuliskan apa yang Anda dapatkan. Pelan. Dan Anda akan lihat. Pelan juga tapi pasti Tuhan mengangkat derajat Anda naik. Haleluya. Apakah Anda mau diangkat derajatnya? Coba dulu sekalian pemain musik semuanya naik. Mari saya mau bertanya, siapa di sini yang rindu derajatnya naik? Ya, derajatnya ya, yang ulangi. Yang sungguh-sungguh saja, yang enggak sungguh-sungguh enggak usah diangkat tangannya. Yang rindu derajat hidupnya naik, angkat tangannya. Ulangi, terlalu banyak, ulangi. Saya mau yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau yang hanya sekedar ngikut, tengok kiri kanan, ikut dia. Yang saya mau, siapa yang mau derajatnya naik dibuat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, haleluya. Kalau begitu pertanyaan saya, siapa yang mau mulai hari ini dia bilang, aku akan merenungkan firman Tuhan, angkat tangannya. Makin berkurang kan? Kan makin berkurang. Halo. Oh, ada yang 2 tangan. Oh, puji Tuhan. Yang satu mewakili suami saja. Ya, saudara-saudara ya. Haleluya. Ulangi, siapa di sini yang mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, angkat tangannya. Haleluya, kita beri tepuk tangan pada Tuhan kita. Yes. Mari kita bernyanyi, penyertaanmu sempurna dalam hidup ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lagi penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, mari kita naikkan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. amin, oh amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku, Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Lagi lambaikan tanganmu, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai Tuhan, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sungguh hebat dan luar biasa memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyemangati kami, ajar kami untuk kami merenungkan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu akan membawa kami kepada sebuah kemerdekaan. Kebenaran-Mu akan memerdekakan, kebenaran-Mu akan membawa kami, memberikan kami damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan kebenaran-Mu akan mengangkat derajat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Saya serahkan kembali, Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, yang semakin diingatkan dan diberkati. Amin Bapak Ibu. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita mendengarkan pengumuman, namun sebelumnya kita berdoa, dan Bapak Ibu juga nanti boleh mengantarkan persembahannya di kotak yang ada di depan ini. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang sungguh memberkati setiap kami, menguatkan kami,
menyadarkan setiap kami Tuhan bahwa pentingnya kebenaran firman-Mu dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Biarlah itu kami benar-benar mempraktikkannya dalam hidup kami dan kami mau menjadi bagian dalam firman-Mu dan kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami setia untuk menuruti firman-firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati juga tangan-tangan yang memberi hari ini, berlipat ganda berkat-Mu Engkau memberi di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap pekerjaan apapun kami, keluarga kami, semuanya Tuhan memberkati itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sudahkah kita mempraktekkan saling mengasihi melalui perbuatan dan dalam kebenaran dalam minggu ini? Saya percaya ketika kita melakukan firman ini, maka perbuatan baik kita akan nyata dan orang-orang akan memuliakan Bapa kita di sorga. Bersama saya Nathan Larubu akan menemani Anda dalam JC News sepekan. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, Anda adalah keluarga kerajaan Allah. Saya mengajak Anda untuk boleh beribadah bersama kami minggu depan. Jangan lupa untuk mengajak kerabat dan saudara kita yang lain. Jika saudara-saudari Bapak Ibu rindu untuk dilayani dan didoakan, Anda boleh tinggal sebentar setelah ibadah selesai. Saya mengajak seluruh generasi muda untuk menghadiri doa generasi anak panah yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 17 WIB. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan untuk menghadiri doa jemaat yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di gedung gereja ini. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Nanti sore kelas pengajaran akan dilaksanakan kembali pukul 4 sore bertempat di gedung gereja ini. Dan kalau tidak salah, ini adalah pertemuan terakhir untuk peserta DK1. Dan minggu depan akan berakhir juga untuk kelas pengajaran DK2. Jadi bagi Anda yang masih setia sampai saat ini, jangan sampai melewatkan pengajaran pada sore hari ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahannya melalui online atau transfer bank, Anda dapat menyalurkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar berikut ini. Mari generasi muda untuk bergabung dalam ibadah generasi anak panah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 WIB bertempat di gedung gereja ini. Jangan lupa untuk mengajak teman dan sahabat terdekat kita. Ibadah bahasa daerah Nias dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 WIB bertempat di lantai 2 gedung gerejaan. Camp Pria Sejati akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2022 bertempat di gedung gereja ini. Investasi dana yang diperlukan adalah sebesar 250.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk konsumsi, snack dan baju kaos seragam Pria Sejati. Saya mengajak seluruh pria untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri pada camp ini. Saya yakin akan banyak terjadi pemulihan dalam keluarga Anda. Untuk info pendaftaran, Anda dapat menghubungi Bapak Ama Afriel Tafanae, Bapak Amala Rizka Lumbantoruan, dan Bapak Julius Menreva.
Khusus bagi pria dewasa dan para suami, kembali dilaksanakan pembinaan bersama dengan Bapak Gembala kita yang dilaksanakan pada hari ini pukul 19.30 bertempat di gedung gereja ini. Jangan lupa untuk mengajak rekan yang belum hadir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Bapak-Bapak. Di awal bulan yang baru ini, saya kembali menyemangati kita semua untuk bersemangat melayani jiwa-jiwa di sekitar kita dengan mempraktekkan DKA. Doakan, kunjungi, dan ajak. Oh iya, selamat berlibur bagi kita yang berlibur dalam minggu ini. Demikian JSC News dalam sepekan. Saya Nathan Warubu pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. GKB Rumah Kita, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ayat hafalan kita Anda lihat di warta, bisakah Anda lihat ya? Di situ bicara tentang kebenaran juga. Nah, Anda bisa baca baik-baik dan silahkan Anda renungkan baik-baik ayat hafalan itu dalam minggu-minggu ini menjadi sebuah ayat hafalan untuk kita semuanya. Terkait dengan pria sejati, saya memang sangat mengharapkan karena sudah kurang lebih mungkin 15 tahun, yang kurang lebih 10 sampai 15 tahun tidak ada lagi camp pria sejati di Gunung Stoli. Dan sekali ini dilakukan camp itu lagi di gereja ini hari Jumat, Sabtu dan Minggu tanggal 20 sampai 22 Mei dengan pembicara dari Papua, dan kita akan mendengar kesaksian-kesaksian mereka yang sudah dipulihkan Tuhan juga dari kehancuran keluarga di mana mereka porak-poranda tetapi Tuhan memulihkannya. Dan saudaraku, saya berharap yang pria dewasa yang sudah berkeluarga, saya minta dengan sangat juga untuk ikut. Bagi saudara-saudara yang hari ini ingin berinvestasi 250.000 itu sebagai uang pendaftarannya, tapi mungkin Anda tidak bisa hadir juga supaya bisa digantikan sama teman-teman yang lain, itu juga bisa. Dan kami berharap betul semuanya di gereja ini bisa mengikuti. Sampai hari ini total yang sudah ikut dalam pendaftaran itu berjumlah 32 orang. Teman-teman dari Sibolga rencananya 5 sampai 10 orang akan datang juga mengikuti camp. Dan saya diminta untuk mencarikan tempat tidur mereka, menginap. Saya bilang kemarin sama mereka, di gereja mungkin bisa Pak, tapi yang sangat-sangat sederhana, bukan lagi sangat sederhana, sangat-sangat sederhana tempat tidurnya. Dan saya berharap mereka bisa hadir, makanan bisa diatur. Kalaupun ada mungkin nanti saya juga mau lihat ada rumah kita yang kosong, mungkin ini masih mungkin bisa saja kita minta di rumah Bapak Ibu siapa nanti yang mau. Tetapi saya mau berharap begini, orang luar saja mau datang karena ini camp sangatlah penting. Dari Sibolga. Tadi saya ditelepon dari Namahalu, semalam saya ditelepon dari Namahalu. Dia bilang kami 5 orang Pak dari gereja-gereja di Namahalu, para pendetanya akan datang. Kami tidak tahu di mana kami nginap. Kalau Bapak bisa usahakan penginapan yang sederhana pun kami akan hadir. Saudara-saudara, begitu banyak yang merindukan. Masa kita tidak rindu untuk dipulihkan Tuhan? Ya. Itu sebabnya Jumat, Sabtu, Minggu 20-22 sangat berharap kita bisa hadir. Jumat mulai jam 3 sore sampai malam jam 7:30 makan malam, lalu kita bisa pulang. Sabtu jam 9 sampai sorenya jam 6. Hari Minggu jam 3 sore sampai malam. Jadi kita tidak terganggu di dalam kita bekerja bagi yang pegawai negeri karena hari Sabtu itu hari libur begitu. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita semua, ayo silakan mendaftar. Kalau Anda yang mungkin uang tidak ada atau bagaimana kurang, saya minta. Itu sebabnya Anda masuk dalam kelompok pria sejati yang ada dalam kelompok-kelompok Anda. Bisalah di situ tolong menolong. Bagaimana caranya membantu teman supaya tetap bisa ikut. Saya mau katakan tidak ada dana dari gereja ini yang disalurkan ke situ, tidak ada. Tetapi saya percaya kalau dengan kita saling tolong menolong, semua pasti bisa. Ya saudara-saudaraku, sekalipun begitu beberapa daripada bapak-bapak di antara kita
sudah mencoba memberitahu kepada teman-temannya yang lain, mencoba untuk membantu, ada yang bisa menolong. Saya tidak tahu berapa jumlah yang sudah terkumpul dananya sampai hari ini, ya. Tapi saya mau kita nanti jam 7:30. Untuk itu semuanya nanti jam 7:30 kita akan pembinaan pria sejati, dan kita akan bicarakan itu juga supaya semua kita dalam jemaat bisa hadir. Nanti malam jam 7:30 berikan waktu Anda untuk kita berkumpul dan kita akan membahas tentang pria. Kalau pertemuan yang pertama ya kita ngomong pria aja lah. Ya nggak mungkin saya buka sekarang bagaimana aib-aib kami semua, ya kan. Biarlah kami waktu kami kumpul laki-laki kami bongkarlah aib-aib kami semuanya, nggak apa-apa. Tapi karena di sini ada istri ya mohon maaf nanti jadi sebuah apa juga ya kan, huru hara kan begitu ya Bapak ya. Biarlah hanya kita sajalah yang tahu dan kita selesaikan semua secara adat dan pemerintahan kan begitu ya. Ya saudara-saudara nanti datanglah jam 7:30. Nah hari ini ada sebuah cuplikan video bagaimana perkembangan gereja di belakang. Saya minta silahkan ditampilkan untuk kita melihat progres perkembangan sampai hari ini. Begitulah kondisi yang terkini sampai hari ini, bagaimana pembangunannya. Saya berharap kita tetap berdoa supaya bisa diselesaikan. Namun tahun ini memang kita sedang berupaya menyelesaikan utang kita untuk membeli sebidang tanah yang ada di pojok sana. Ya, harganya 500 juta. Dan kita masih punya utang masih kurang lebih 300 juta lagi. 200 juta kepada dua keluarga yang kita pinjam uangnya, 100 juta lagi kepada pemilik tanah yang harus kita lunaskan pada akhir bulan 12 dikasihnya kesempatan sehingga itu bisa diganti atau ditukar namanya dari pemilik tanah menjadi pemilik gereja Kristen Baitani. Demikian untuk kita semua, sama-sama kita berdoa. Tuhan memberkati. Saya undang yang berdoa syafaat. Siapakah yang berdoa syafaat? Oh, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Kesempatan yang indah kami boleh menikmati puji sembah, menikmati firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang menjamin masa depan kami, bahwa setiap kebenaran yang ada di dalam kehidupan kami itu akan menguatkan hidup kami, menolong kami melewati hari-hari kami, sehingga kami menjadi pemenang. Bahkan kami dimerdekakan dari sakit penyakit, kepahitan, sakit hati, bahkan kebencian yang membuat jiwa kami, roh kami, bahkan hidup kami semakin terpuruk. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang akan memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kemenangan, bahkan mengangkat derajat hidup kami masing-masing. Seluruh jemaat-Mu hari ini boleh mendapatkan, mendengarkan setiap firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami memiliki kebenaran yang sejati, yaitu Engkau Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran buat kami semua. Mari Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, semakin hari semakin disertai tanda heran mujizat. Engkau pakai dia luar biasa sehingga ada banyak orang, ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, yang dimenangkan kepada Tuhan. Sehingga setiap kami juga, setiap orang-orang yang boleh bersama-sama dengan kami akan mendapat hidup yang lebih baik, hidup yang diberkati, hidup yang mengenal kasih Kristus, sehingga kami semakin hari semakin dipuaskan di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih juga buat tim yang boleh melayani hari ini. Kami boleh bersukacita menikmati hadirat-Mu, menikmati puji sembah melalui tim yang sudah dipercayakan hari ini yang melayani Tuhan. Mari Engkau berkati tim yang melayani Tuhan. Pelayanan mereka tidak akan pernah kembali sia-sia. Pelayanan mereka akan memberi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pelayanan yang sudah mereka beri, Tuhan akan menuntun, mengajari mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Demikian kami juga seluruh jemaat-Mu. Ajar kami untuk tetap setia, karena itulah yang Tuhan inginkan kepada setiap kami. Kesetiaan, ketaatan akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat generasi muda yang ada di tempat kami Tuhan. Mulai anak-anak SM, pelajar SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa Tuhan, yang boleh ada di tempat kami ini Tuhan. Mari Engkau berkati. Biarlah Engkau beri roh yang takut akan Tuhan, pengenalan yang sesungguhnya akan Kristus, dan hati yang terus belajar mencari wajah Tuhan, sehingga mereka memiliki semangat, mereka memiliki keteguhan hati. Di saat mereka dewasa nanti, mereka tidak akan goyah, dan mereka akan menjadikan Engkau sebagai pedoman hidup di dalam melewati hari lepas hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan anak-anak kami, generasi muda, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai didikan yang diterima melalui guru-guru SM, melalui guru-guru di mana mereka sekolah, bahkan tempat di mana mereka ada, di tengah-tengah keluarga. Biarlah pendidikan yang diterima adalah pendidikan yang membangun, menguatkan, dan yang memberkati hidup mereka. Ajar kami sebagai orang tua untuk mengajari, mendidik, dan menuntun anak-anak kami juga Tuhan ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja anak Tuhan. Kalau kami boleh melihat sepintas Tuhan bagaimana proses yang Tuhan sudah kerjakan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati gereja ini. Gereja anak ini boleh berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau sudah menyediakan, mencukupkan dana. Kami bersyukur Tuhan. Kalau beberapa lagi Tuhan, proses ini belum terselesaikan. Tuhan Yesus, kami butuh dana untuk menyelesaikan semua tahap demi tahap sampai gereja anak ini boleh selesai. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh tangan-tangan yang akan memberi. Jemaat-Mu Tuhan, beri hati yang mau memberi untuk membangun gereja anak ini Tuhan. Engkau hantar berkat-Mu Tuhan, supaya gereja ini boleh berdiri,
boleh selesai, dan setiap hutang-hutang yang boleh ada semua pasti selesai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat Pulau Nias Tuhan, kota Gunung Sitoli, di mana kami ada Tuhan. Engkau berkata, berdoalah buat pulaumu, buat kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Tuhan, kami rindu Pulau Nias semakin hari menjadi pulau yang memiliki roh Tuhan di dalamnya. Anak-anak Tuhan boleh ada di Pulau Nias ini untuk terus menaikkan doa-doa syafaat kepadamu. Bawa orang-orang yang takut akan Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bahkan yang tidak mengenal Engkau akan datang. Mereka akan datang untuk mencari wajah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kegerakan boleh terjadi di Pulau Nias. Orang-orang akan berseru, memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah doa-doa yang sudah kami naikkan ini akan memberkati seluruh orang-orang yang ada di Pulau Nias. Anak-anak Tuhan akan semakin naik, akan semakin berkobar-kobar di dalam roh yang mereka miliki bersama dengan Tuhan. Itu akan menjadikan Pulau Nias ini Tuhan menjadi pulau pilihan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan boleh nyata dan kuasa Tuhan dicurahkan di Pulau Nias. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami. Beri roh takut akan Tuhan, beri roh hikmat marifat daripada Tuhan, beri hati yang bijaksana supaya mereka boleh memimpin pulau ini, kota ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan para pemimpin kami, terutama terkhusus juga buat mereka yang memberi hati, memberi diri untuk melayani Tuhan di Pulau Nias ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tanah Nias, tanah ini berkati. Ladang hasil tanah di Pulau Nias adalah yang diberkati. Bahkan hasil kelautan, ikan-ikan yang ada di laut di sekitar Pulau Nias ini diberkati. Sehingga para nelayan Tuhan boleh mendapatkan berkat-berkat-Mu juga melalui profesi sebagai nelayan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan di Pulau Nias yang kami boleh lihat, kami boleh dengar, baik maraknya tentang pembunuhan, bahkan narkoba, hal-hal yang salah yang boleh ada di Pulau Nias, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata, stop, sudah selesai masanya. Kami minta masanya Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di Pulau Nias. Dan roh Tuhan boleh bekerja di Pulau Nias, sehingga orang-orang akan semakin hari semakin datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera ada di pulau kami. Sukacita Tuhan menyertai setiap orang-orang yang ada di Pulau Nias. Dan tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan atas Pulau Nias. Kami percaya Pulau Nias di dalam lindungan Tuhan. Bangsa kami juga kami berdoa, biarlah bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Melalui kepemimpinan Presiden kami Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, beserta jajaran para menteri yang sudah terpilih. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan di pulau, di bangsa ini. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kepemimpinan mereka. Tuhan memberi roh hikmat bijaksana. Kepemimpinan mereka akan memberi dampak yang baik, dampak yang positif bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diputuskan adalah kebijakan yang daripada Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat di bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami percaya untuk ke depan juga. 1 minggu ke depan Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin seluruh kami jemaat-Mu di tempat ini, supaya setiap kami melangkah dan berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, seturut dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami siap mendengar, kami siap menerima berkat-Mu yang Tuhan akan yang sampaikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Bangkit berdiri semuanya, kita tutup.
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kiranya kebenaran melekat di dalam hatimu, bahwa kebenaran itu memerdekakan engkau, kebenaran itu akan menaikkan derajatmu. Tuhanlah kiranya selalu dan senantiasa menolong hidupmu, dengan berkat berkelimpahan ditaruh di dalam hidupanmu, diberikannya kepadamu apa yang kau harapkan, diberikannya apa yang kau minta, dalam cinta kasihnya Kristus yang luar biasa, serta dalam pertolongan dan penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus akan selalu mengalir dalam hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu.